Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada kesempatan ini, perkenankan saya menyapa Bapak Ibu honorer yang sedang melakukan pendataan dengan aplikasi yang telah diluncurkan oleh BKN. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa pada aplikasi pendataan honorer, selain honorer yang bisa terdata melalui aplikasi, terdapat juga Bapak Ibu honorer yang ditolak oleh karena tidak sesuai dengan aplikasi. Bapak Ibu, pastikan data Anda sudah terdata pada aplikasi. Untuk seterusnya, bagi Bapak Ibu yang sedang menonton video ini, jangan lupa untuk selalu subscribe. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Dalam aplikasi penataan non-ASN yang telah diluncurkan oleh BKN dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi semenjak 24 Agustus, ada 8 kelompok pegawai yang tidak masuk pendataan non-ASN. Nah, ada apa alasannya Bapak Ibu? Ikuti terus videonya. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian menegaskan bahwa pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan bukan merupakan tenaga non-ASN yang ada pada instansi pemerintah. Sehingga dengan demikian, 3 kelompok honorer tersebut tidak akan masuk pendataan non-ASN. Akan tetapi, nah ini Bapak Ibu ya, akan tetapi ketika kelompok honorer tersebut akan dialihkan menjadi tenaga outsourcing. Selain itu, pada instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, hanya ada 2 kelompok tenaga non-ASN yang masuk pendataan, yakni tenaga honorer K2 yang terdaftar dalam database dan pegawai non-ASN yang bekerja di instansi pemerintah. Jadi 2 kelompok ini sangat istimewa Bapak Ibu ya, honorer K2 dan pegawai non-ASN di instansi pemerintah. Akan tetapi ketika kelompok tersebut harus memenuhi ketentuan lainnya agar dapat diangkat menjadi tenaga outsourcing, yaitu pembayaran gaji langsung menggunakan APBN pada instansi pusat dan APBD pada instansi daerah, bukan melalui mekanisme pengadaan barang jasa, individu maupun pihak ketiga. Jadi syarat bagi ya pengemudi, kemudian ya tenaga kebersihan tadinya, kemudian satuan pengamanan itu wajib memenuhi 2 syarat ini Bapak Ibu ya, yaitu penggajiannya itu pembayaran langsung, bukan melalui pengadaan jasa atau barang atau jasa individu maupun pihak ketiga. Itu salah satu syarat ya, ketiga poin ini atau 3 jenis honorer ini bisa masuk dalam pendataan. Selain itu, tenaga non-ASN tersebut harus diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja dan telah bekerja paling singkat selama 1 tahun pada 31 Desember 2021, serta berusia paling rendah 20 tahun dan maksimal 56 tahun pada 31 Desember 2021. Berikut merupakan 8 kelompok tenaga honorer yang tidak masuk dalam pendataan non-ASN. Pertama, merupakan tenaga honorer yang bekerja pada Badan Layanan Umum. Kedua, merupakan tenaga honorer yang bekerja pada Badan Layanan Umum Daerah. Ketiga, merupakan tenaga honorer yang bekerja sebagai petugas kebersihan. Keempat, merupakan tenaga honorer yang bekerja sebagai pengemudi. Kelima, merupakan tenaga honorer yang bekerja sebagai satuan pengaman. Kemudian keenam, merupakan tenaga honorer yang bekerja pada jabatan lain yang dibayarkan dengan mekanisme outsourcing atau alih daya. 7. Merupakan tenaga honorer yang bekerja dengan SK atau kontrak kerja di atas 31 Desember 2021 dan atau pegawai yang tidak memiliki masa kerja minimal 1 tahun dengan mekanisme pembayaran APBN. 8. Merupakan tenaga honorer yang bekerja dengan SK atau kontrak kerja di atas 31 Desember 2021 dan atau pegawai yang tidak memiliki masa kerja minimal 1 tahun
dengan mekanisme pembayaran APBD. Hal yang perlu diketahui yakni pada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah hanya ada dua kelompok tenaga non-ASN yang dapat masuk pendataan, yakni tenaga honorer K2 yang terdaftar dalam database BKN serta pegawai non-ASN yang bekerja di instansi pemerintah. Berikut merupakan syarat dan kriteria umum yang wajib dipenuhi untuk mendaftar P3K 2022. Di antaranya, pertama, warga negara Indonesia minimal berusia 20 tahun dan maksimal 59 tahun saat mendaftar. Kedua, merupakan pelamar yang tidak pernah dipidana dengan pidana penjara atau terlibat kriminalitas. Ketiga, merupakan pelamar yang tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat sebagai CPNS, PNS, TNI, atau Polri. Keempat, merupakan pelamar yang tidak berkedudukan sebagai aparatur sipil negara, ASN, baik itu PNS, TNI, Polri, maupun siswa ikatan dinas. Kelima, merupakan pelamar yang tidak dan bukan anggota pengurus partai politik. Keenam, merupakan pelamar yang memiliki riwayat pendidikan sama dengan formasi yang dilamar. Ketujuh, merupakan pelamar yang memiliki IPK untuk lulusan perguruan tinggi negeri minimal 2,75, sedangkan lulusan perguruan tinggi swasta minimal 3,00. Jadi ini merupakan satu ketegasan dan ketentuan Bapak Ibu ya. IPK-nya jika di perguruan tinggi negeri minimal 2,75 dan jika di perguruan tinggi swasta minimal 3,00. Poin ke-8 merupakan pelamar yang memiliki sertifikat TOEFL, TOEIC atau IELTS untuk formasi tertentu. Nah, tertentu di sini Bapak Ibu mungkin ada khususnya yang jurusannya sesuai dengan mekanismenya harus memiliki ketiga hal ini. 9. Bagi pelamar yang berasal dari lulusan perguruan tinggi dalam negeri, perguruan tinggi dan program studi telah terakreditasi Badan Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Ke-10, bersedia mengabdi dan tidak mengajukan pindah sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Di sisi lain, pendaftaran P3K Guru tahap 3 akan segera dibuka. Akan tetapi, sampai saat ini belum ada jadwal resmi terkait pelaksanaan seleksi P3K Guru tahap 3 tersebut. Hal yang harus diketahui oleh calon pelamar P3K Guru tahap 3 ini yakni bahwa bagi peserta yang telah dinyatakan lolos akan dapat langsung diangkat menjadi P3K Guru. Sedangkan bagi peserta yang tidak lolos maka bisa mengajukan sanggah pada jadwal yang telah ditentukan. Berikut merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mengikuti seleksi P3K tahap 3. Pertama, pelamar merupakan non-ASN yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh instansi daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 2. Kemudian pelamar merupakan tenaga honorer X kategori 2 sesuai database tenaga honorer Badan Kepegawaian Negara yang tidak lulus seleksi kompetensi 2. Kemudian pelamar yang merupakan guru swasta yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan terdaftar sebagai guru di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 2. 4. Pelamar merupakan lulusan pendidikan profesi guru yang belum menjadi guru dan terdaftar di database kelulusan pendidikan profesi guru Kemdikbudristek yang tidak lulus seleksi kompetensi 2. Sedangkan untuk pengecekan hasil seleksi kompetensi P3K Guru dapat dilakukan melalui laman guru P3K kemdikbud.go.id dengan cara pertama, pendaftar masuk dalam laman guru P3K kemdikbud.go.id. Kedua, pendaftar memasukkan identitas seperti NIK dan nomor peserta. 3. Pendaftar memasukkan hasil penjumlahan angka yang muncul di layar. Keempat, klik cari dan hasil kelulusan seleksi kompetensi P3K Guru akan muncul di layar. Selain itu, untuk mendaftar P3K Guru tahap 3, pelamar dapat mengakses laman sscsnbkn.go.id dengan cara sebagai berikut.
Pertama, buat akun melalui laman sscsnbkn.co.id. Kemudian, pilih menu P3K atau ssp3kbkn.co.id. Dan ketiga, lakukan registrasi dan mengisi data meliputi nomor peserta ujian K2, tanggal lahir, NIK, KK, alamat, email aktif, kata sandi, dan pertanyaan keamanan, serta pas foto formal dengan ukuran minimal 120 KB, maksimal 200 KB. Formatnya JPG atau JPEG. Keempat, setelah semua data terisi, silakan cetak kartu informasi akun. Kelima, setelah kartu informasi akun dicetak, login di laman ssp3kbkn.co.id dengan nik dan kata sandi yang sudah terdaftar. Keenam, lengkapi data yang diperlukan sesuai yang ada dalam daftar. Ketujuh, setelah data yang diperlukan sudah dilengkapi, maka tim verifikator akan memeriksa berkas dokumen yang sudah kita unggah. Kedelapan, bagi pelamar yang lolos seleksi administrasi akan mendapatkan kartu ujian sebagai syarat mengikuti tahapan selanjutnya. 9. Panitia seleksi P3K pada setiap instansi akan mengumumkan hasil kelulusan peserta. Sehingga dengan demikian diharapkan calon peserta seleksi mengecek laman guru P3K kemdikbud.go.id secara berkala untuk mengetahui hasil kelulusannya. Demikian informasinya Bapak Ibu, semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan untuk Bapak Ibu yang hendak melamar P3K 2022, belajar dengan sungguh-sungguh, semoga sukses. Demikian, terima kasih.